Saudara-saudari, bisa Jelas, dengar juga? jelas, Ya? Ustaz. Alhamdulillah, baik. Sambil menunggu peserta yang lain, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina maulana Muhammadin alaihi afdhalus salatu wat taslim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Warzuqna Allahumma husnal hali wal khitam wa husnal niyyati fil qawli wal 'amal. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman salima. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala yang sampai saat ini banyak sekali nikmat yang kita terima. Di antaranya nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat bisa ngaji bareng, belajar, meneruskan perjuangan para nabi, at-ta'lim, mengajarkan dan mengajarkan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, dan kebiasaan para ulama dalam memanfaatkan waktu luang atau memanfaatkan waktu atau kesempatan emas yang Allah berikan kepada tiap manusia dengan cara belajar dan mengajarkan ilmu agama. Salawat dan salam selalu tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang alhamdulillah berkat beliau, dengan perantara beliau kita masih merasakan betapa nikmat beragama Islam itu sangat apa kalau kita katakan sangat nikmat, sangat amazing mungkin kalau dalam bahasa Inggris ya. Yang mana terlebih lagi di samping kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam, nikmat yang tak kalah nikmat, yang tak kalah amazing, nikmat iman Islam serta menggunakan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita ini untuk selalu menambah ilmu agama atau tak bosan untuk mempelajari dan mengulang pelajaran ilmu agama. Dan di antara ilmu agama atau ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama Islam adalah mempelajari bahasa Arab. Seperti yang sudah biasa kita lakukan, kita bagi yang sudah menghadiri lebih dari satu kali, bukan hal yang baru bagi kita bahwa tiap hari Kamis siang ini kita ikut dalam kajian bersanad pilihan, dalam hal ini ilmu bahasa Arab. Mana ilmu bahasa Arab ini saya kira secara global masing-masing dari kita tahu betapa penting, urgen kita mempelajari bahasa Arab, sebab tidak sedikit oknum yang mengatasnamakan Islam yang memalsukan keyakinan atau akidah umat Islam, bahkan memalsukan literatur atau kitab-kitab para ulama, yang mana hal itu berakibat sangat fatal bagi kemurnian ajaran Islam. Meskipun
seseorang ketika dia sudah menguasai bahasa Arab belum tentu tanpa talaqi bisa memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Namun dengan kita mempelajari bahasa Arab sedikit banyak, kita bisa memiliki bekal untuk memahami agama ini langsung dari sumbernya. Para ulama ahlul ilm as-siqat, ahlul ma'rifah. Mereka para ulama yang memang belajar dari ulama-ulama sebelumnya, yang mereka mendapatkan ilmu agama itu dari silsilah az-zahabiyah, mungkin kalau bisa kita istilahkan, dari seorang alim belajar ke alim di atasnya, terus sampai kepada para sahabat ridwanullahi alaihim dengan silsilah yang fiqh, yang terpercaya, dan para ulama yang betul-betul berpegang teguh kepada syariat Islam, syariat yang murni dari hal-hal yang bisa merusaknya. Dan itu tidak dapat diketahui kecuali dengan mempelajari ilmu agama ini, persis seperti yang Nabi kita wasiatkan dalam hadisnya, ayyuhan nas ta'allamu innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Baik. Kita ingat sekilas flashback tentang pelajaran bahasa Arab terakhir kemarin ya. Perjumpaan terakhir kita kemarin itu sebentar. Di sini, nah, ini dia. Kemarin sudah, alhamdulillah, 3 halaman kurang lebih kita sudah pelajari, mulai dari man, hal, na'am, la. Kemudian kita di sini misal, ya, masih ingat ya apa arti misal, kemudian man, hal, na'am, la, sampai hadza Ali, na'am huwa talib, kemudian hal huwa muallim. Baik, untuk flashback tolong apa namanya, seperti biasa interaksinya, keaktifan Anda sangat berperan dalam penguasaan materi kita. Baik, seperti biasa saya sebutkan kosakatanya dan Anda sebutkan arti dari apa yang sudah kita dengar bersama di sini. Nazir, ya silahkan. Melihat. Kalau nazara melihat, kalau nazir kemarin apa maknanya, masih ingat ya? Silahkan. Orang yang melihat. Orang yang melihat. Memang di antara maknanya orang yang melihat, tapi kemarin saya sampaikan nazir bisa bermakna kata lain. Apa itu? Pengawas. Pengawas. Mumtaz, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya muallimah. Pengajar. Pengajar. Pengajar, wanita atau pria? Wanita. Wanita. Mudirah. Mumtaz. Mudirah. Ayo silahkan para peserta. Pemimpin apa ya? Pemimpin. Ya bisa kita artikan pemimpin, tapi kalau kita katakan mudiratul madrasah, kira-kira maknanya? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Wanita, pria? Wanita. Wanita. Mumtaz, barakallahu fikum. Katib. Ceramah. Penulis. Oh. Atau kata yang lain? Sekretaris. Sekretaris, barakallahu fik. Tobibah. Dokter. Dokter. Wanita atau pria nih tobibah? Wanita. Dokter wanita. Baik, barakallahu fik. Selanjutnya kemarin sudah kita bahas juga di sini halaman safhatur rabi'atu wal 'ishrun, sama satu lagi safhah al-khamisah wal 'ishrun. 24 dan 25. Hadza hadhihi uridu hat. Hat. Ma makna hat?
Saya ingatkan apa namanya? Kajian kita sangat berkaitan erat dengan pelajaran yang telah lalu. Jika Anda baru mengikuti sekarang dan belum ada dasar sama sekali, maka pelajaran atau kajian bahasa Arab yang dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kemarin, pertemuan ke-8 kalau tidak salah saya, perlu diikuti dan diserap sebanyak mungkin. Kalau bisa 100% diserap kosakata yang sudah pernah dipelajari. Baik, hati. Yuk, silahkan. Ma ma'naha? Apa artinya dalam bahasa kita? Ini biasanya hati nih. Orang kalau mengatakannya sambil mengulurkan tangan. Tengok tuh. Ya, Lihatlah. mengulurkan tangan untuk menerima sesuatu. Hat. Yo. Ada yang chat. Siapa yang di sini? Nggak bisa on suara ya saya. Oh, nggak bisa on. Memberi. Memberi itu orang yang kita katakan kepadanya hat. Setelah itu dia baru memberi. Ambillah. Kurang tepat, sedikit lagi. Berikanlah. Mumtaz, barakallahu fiik, berikanlah padaku. Itu dia. Ini nggak bisa on suara saya. Mungkin Allahu alam, saya nggak tahu kenapa masalahnya, tapi peserta yang lain bisa on. Sebentar, Muhammad Asri. Mana Muhammad Asri di sini? Sebentar, Muhammad Asri. Oh, udah, baik. Baik, Urid. Yuk, Urid. Mau. Mau, yang mau siapa nih? Saya. Saya. Saya menginginkan. Baik, saya menginginkan. Tamam, barakallahu fikum. Selanjutnya, tilmizun jadid. Yuk. Murid baru. Murid baru. Siswa-siswi. Siswa. Siswa. Kalau tilmidatun jadidah? Siswi baru. Perempuan. Siswi baru. At-taba'. Perangko. Perangko. At-tufaha. Apel. Apel. At-tawabi'. Perangko. Perangko-perangko, bentuk jamak dari kata toba. Baik, al-mauzah. Kucing. Kucing ya? Al-mauzah? Oh enggak. Kalau tufaha apel, kalau al-mauzah? Dia bentuknya panjang, biasanya warnanya kuning, ada kulitnya yang dimakan isinya. Kira-kira apa dia? Buah apa ini al-mauzah? Mungkin kesukaan hewan. Bukan pisang. Itu dia. Susah sekali mau bilang pisang dari tadi. Baik. At-Tunusi, yuk. Tunisia. Tunisia. Kalau dibilang at-taba'ut Tunusi berarti Perangko Tunisia. perangko Tunisia. At-tufahatul Lubnaniyah berarti Apel Lebanon. apel Libanon. At-tawabi'us Saudiyah. Perangko Saudi. Perangko-perangko Saudi. Al-Mauzatus Somaliyah. Pisang Somalia. Pisang Somalia. Kenapa kok di sini disebutkan Al-Mauzatus Somalia? Kenapa kok nggak Al-Mauzatul Indonesia? Mungkin pisang Somali lebih wow daripada pisang Indonesia. Baik. Atba'ul misal. Atba' masih ingat ya? Atba' ya? Ikutilah contoh. Ikutilah contoh, kurang tepat. Memang artinya mengikuti juga. Tapi yang mengikuti siapa di sini? Apa ya? Yuk, silakan, jangan malu-malu. Yang lain silakan dijawab.
Ini sebentar, ada sedikit koreksi kalau saya tidak salah paham. Di antara peserta kita, ada yang mungkin nama beliau Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu tulisannya, kalau Hakim udah betul. Tapi kalau Luqman itu lam, qaf, mim, alif, nun. Bisa dirubah kalau memang saya tidak salah paham dengan namanya. Baik, yuk selanjutnya. Suara kecil kalau di saya. Oh, ini suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Oh baik, mungkin di sebagian kawan kita yang ikut di sini volume laptop atau HP-nya kurang dikeraskan. Baik. Yuk selanjutnya apa tadi? Atba'ul misal, yuk. Silakan saudara-saudari, jangan malu-malu dijawab saja. Kalau salah saya perbaiki, kalau benar saya ucapkan mumtaz, barakallahu fiik. Yuk. Silakan. Atba'ul misal. Tirukan. Apa yuk? Ikuti misal Ustaz. Silakan diulangi. Saya mengikuti contoh. Adza huwa barakallahu fiik. Saya mengikuti. Ini atba' dalam bahasa Arab ya. Simple. Oh, dalam bahasa kita berapa kata itu? Atba'ul misal. Saya mengikuti contoh. Baik, al-misal itu contoh. Bagi yang baru ikut, al-misal artinya adalah contoh. Oke, baik. Selanjutnya, mudarris. Guru. Guru, pria. Tilmizatun. Murid perempuan. Siswi, mumtaz. Ustaz, udah jadi bahasa Indonesia. Mudarrisah. Perempuan. Guru wanita. Tunusi. Tunisia. Tunisia. Baik. Nigeria. Nigeria. Negara. Wanita. Nigeria. Wanita Nigeria. Ini sebentar. Oke. Baik. Selanjutnya. At-toba'. Apa tadi toba'? Perangko. Perangko. Kalau dikatakan uridu hadat toba' berarti? Saya menginginkan perangko ini. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-maq'ad. Yo. Bangku. Bangku. Mumtaz. Al-mistarah. Penggaris. Roll. Roll atau penggaris. Mumtaz. Barakallahu fiik. Al-mimhat. Penghapus. Penghapus. At-tawilah. Alat ukur. At-tawilah. Yo. Lemari. At-tawilah. Ha? Apa ya? Apa ya? Panjang. Apa ya? Panjang. Ya. Meja. Mumtaz. Barakallahu fiik. Baik. Ya memang ini dari kata tola ya tulu. Yang biasa kita dengar mungkin towil. Panjang ya. Nah, cuman di sini maknanya adalah meja. Dan sudah pernah kita dengar bersama penjelasannya. Kalau at-tawilah itu kata yang tidak baku meskipun dia dipakai dengan arti meja. Cuman di pertemuan sebelumnya sudah saya sebutkan kata yang bakunya adalah al-mindodah. Masih ingat ya? Saudara-saudari. Waduh. Baik, kita lanjutkan. Min ain bikam. Ini yang agak pelik kemarin kita ini. Panjang kali lebar kita berdebat dan alhamdulillah sudah menemukan titik temu. Mulai dari hiwar, ya silahkan terjemahannya. Percakapan. Barakallahu fiik. Min ain. Dari mana? Dari mana? Bikam. Berapa harganya? Berapa harganya? Mumtaz. Barakallahu fiik. Jadi ketika ada orang tanya bikam, ini langsung bertanya tentang harga, ya. Kalau kam baru Jumlah barang. Jumlah barang atau berapa itu. Tapi insya Allah nanti dengan berlalunya kita selalu hadir
dalam majelis bahasa Arab ini lambat laun kalau Anda semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kakak, adik, abang semua rutin mempraktekkan kosakata yang sudah pernah dipelajari. Tapi kalau tidak, maka keberadaan Anda harus bisa memberikan kontribusi dengan cara mengulang dan aktif mengikuti apa yang sudah disampaikan. Baik. Qalamun jamil, yuk silakan. Pulpen yang sangat cantik. Asik, pulpen yang cantik. Enggak pakai sangat. Selanjutnya, ashtari. Membeli. Membeli. Yang membeli siapa nih? Gimana sih? Saya. Ini saya di sini nggak ada beda ya, saudara-saudari. Mau perempuan, mau laki sama. Ashtari makanya saya membeli. Al-qalam sudah tadi, qalamun ya, sama dasar katanya. Kemudian tas, kalau Torik, bagi yang belum tahu itu nama orang. Syarif juga nama orang. Tashtari, kalau ashtari saya. Kalau tashtari, kamu membeli. Mumtaz, barakallahu fiik. Dalam bahasa Arab anta ya, kamu laki-laki. Tashtari, membeli. Al-maktabah, Perpustakaan. perpus, atau dalam hal ini konteks kita, silakan dilihat ini gambarnya. Kira-kira apa? Kantin. Kantin. Ya, mumtaz, barakallahu fiik. Jadi dalam hal ini al-maktabah itu artinya kantin sekolah. Karena di situ ada jual al-qalam. Mafhum? Jelas? Wadih? Wadih. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Min maktabatil madrasah na'am bikamil qalam. Berapa apa tadi arti bikam? Berapa harganya? Berapa harganya? Lahzah sebentar. Baik. Selanjutnya al-qalamu bi'asharati qurush. Pulpennya 10 koin. Penanya itu seharga 10 koin. Ya, baik. Selanjutnya man ma'ahu qalamun jamil. Jawaban kita kemarin apa? Masih ingat? Masih. Torik. Torik atau Syarif? Torik. Torik, mumtaz, barakallahu fikum. Selanjutnya min aina yashtari tariqunil qalam. Silakan diterjemahkan dahulu. Dari mana si Torik membeli pulpen? Dari mana si Torik membeli pulpen atau pena? Al-jawab. Al-maktabah. Al-maktabah. Barakallahu fikum. Bikamil qalam. Bi'asyara furush. Bi'asyarati qurush ya. Bi'asyarati qurush. Kalau bahasa kita mungkin seandainya kita mau katakan 3.000 rupiah, seandainya kita mau bilang 10.000, maka kita jawabnya bi'asyarati rubiyatin. Kalau 1.000 bahasa Arabnya apa? Asyara alaf. Alaf. Baik. Bi'asyarati alaf. Ini saya tuliskan sebentar. Ya. Alaf. Gimana saya tulisnya? Oke, saya tulis saja. Alaf. Alaf. Mana alaf nih? Alaf. Ini sebentar. Share. Mana dia? Ini alaf ya, nampak ya alaf tulisannya, saudara-saudari, kelihatan alaf, jelas tulisan saya ini alaf, Kelihatan. oke, alhamdulillah. Selanjutnya asyara alaf, Ustaz, ya gimana kalau asyara alaf gimana tulisannya? Oh, bi'asyarati alaf. Baik, sebentar. Bi'asyarati. Ini. Tinggal ditambah bi'asyarati alaf saja. Bi'asyarati alaf. Ya. Ini dia.
Jelas? Bi'asyarati alaf tulisannya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Berarti 10.000. Bagaimana? 10.000. 10.000. Baik, kita kembali. Selanjutnya di sini min aina nashtaril waraq? Al-waraq. Masih ingat ya apa makna al-waraq? Kertas. Kertas. Ini al-waraq. Nah, al-jawab min aina nashtaril waraq? Dari mana kita beli? Dari mana kita beli kertas? Maktabah. Aha. Minal maktabah. Mumtaz. Barakallahu fikum. Bikam kuratul qadam. Umak langsung kuratul qadam pula di sini. Apa arti kurah masih ingat ya? Bola. Bola. Kalau orang sebagian Aceh bilangnya bola. Baik. Itu bonus saja itu bahasa Aceh ya. Al-qadam. Kaki. Kaki. Jadi kuratul qadam adalah Bola kaki. bola kaki. Berapa biasa harga bola kaki? 30.000. Nah, katakanlah 30.000 berarti itu kalau 30.000 kita bilangnya dalam bahasa Arab salah. Itu dia. Salasuna alfa. Insyaallah ya. Meskipun kita belum tahu insyaallah nanti dengan akan ada pelajaran khusus untuk angka-angka atau bilangan-bilangan. Selanjutnya, madza tashtari minal maktabah? Kenapa kamu membelinya? Apa yang bisa kamu beli dari kantin? Itu dia. Olam, warok, apa lagi? Bola kaki, kuratul qadam. Kuratul qadam ya. Kantin kadang macam-macam yang dijual ya. Nah, kantinnya kantin sekolah sebab bukan kantin yang di. Baik. Al-an kita lanjut ya. Bismillah. Nah, di sini ya halaman 25 sudah kita lalui. Sekarang kita halaman as-sadisah wal 20, halaman 26. Apa halaman 26? As-sadisah wal 20. Ya, ke-26. Ya, silakan diikuti tadrib. Tadrib. Masih ingat kata tadrib ya? Latihan ya, dalam mempelajari bahasa itu nggak lepas dari tadrib. Karena kalau tadrib kita nggak kita buat, nggak kita lakukan, maka semua kosakata atau bahkan 50% kosakata yang sudah pernah kita hafalkan itu akan hilang dengan waktu yang sangat cepat. Min ain ma ma'naha? Dari mana? Dari mana? Bikam? Berapa? Al-a'dad? Jumlah. Bilangan atau jumlah bisa. Baik. Ujibu anil as'ilatil atiyah. Yuk diikuti. Ujibu anil as'ilatil atiyah. Musta'inan bis-suwar. Nah, silahkan mungkin yang bisa menerjemahkan ujib. Saya menjawab al-as'adil as'ilatil atiyah. Daripada pertanyaan. Pertanyaan atau soal-soal as'ilah ini ya. Al-atiyah. Berikut. Mumtaz, barakallahu fiik. Dari kata atayati, bagi yang pernah mempelajari bahasa Arab, asal katanya adalah atayati. Musta'inan. Dibantu bisuar. Oleh gambar. Oleh gambar. Ini surah. Gambar. Ini surah. Hadhihi surah. Hadhihi suwar. Berarti surah itu artinya gambar. Kalau suar lebih dari 1. Kok lebih dari 1? Lebih dari 2, betul. Ya, lebih dari 2 kita katakan suwar atau gambar.
gambar. Baik. Di halaman sebelumnya sudah kita pelajari ini ya. Al-qalamu bi apa ini? Asyarati bilangan. Ya. Adat. Bi asyarati qurush. Sekarang silahkan man yujib bi kamil qalam. Al-qalamu bi asyarati furush. Al-qalamu Asyara furush. bi asyarati. Bi asyaratil furush. Nggak pakai al. Bi asyarati qurush. Asyarati furush. Jelas ya? Jadi jawaban di sini al-qalamu bi asyarati qurush. Ya, wadih jelas? Wadah. Baik, al-an bi kamil qurah. Al-qurah bi tabi'ati qurush. Ini apa ini sebentar. Tis'ati. Itu dia. Ada angka di sini. 9 ya. 9. Berarti kalau 9 dalam bahasa Arab Isyarati furush. ya, setelah bi tis'ati, kemudian selanjutnya sama qurush ya. Wadih? Tamam. At-tsalits, sekarang yang ketiga. Yuk, bi kamil waraq. Al-waraq bi khamsati qurush. Bi khamsati qurush. Wadih? Alhamdulillah. Selanjutnya bi kamil habl. Al-hablu sab'ati qurush. Ini 8, angka 8. Samaniyah. Baik. Samaniyati qurush. Setelah bi samaniyati qurush. Wadih? Samaniyati furush. Baik, itu dia. Selanjutnya bi kamil kitab. Bi Bi isna asyar qurush. 20. Bi ishrina irsya. Gimana jawabnya? Bi ishrina Qurush. irsya. Bukan qurush Qursya. lagi. Irsya kita bilang. Kenapa? Ini kita ketahui dari mempelajari bahasa Arab. Karena ini yang kita pelajari bukan kaitannya dengan nahu ya, grammar bahasa Arab. Karena kita bukan khusus grammar, jadi insya Allah kalau Anda ikuti tentang kajian yang nahu sorof itu untuk pemula, insya Allah di situ dijelaskan. Baik, selanjutnya bi kamil jaros. 15 bi khamsati asyara. Bi khamsata asyara. Bi khamsata asyara irsya. Jelas ya? Bi khamsata asyara irsya. Wadih ila huna, jelas sampai di sini sementara? Wadih. Alhamdulillah. Pakai kurusya, kenapa yang 8 pakai kurus? Baik. Jadi ini memang butuh ini nih. Baik. Dia kenapa kok begitu tadi ya? Jadi ketika al-adad min as-salasah ila asyarah apa makna ini? Bilangan ketika dia dari 3 sampai 10 itu berlawanan dengan yang dihitung. Contoh. Tadi kita ada kosakata apa?
Bi asyaroti qurush. Ini asyarah. Dia mudzakkar atau muannas? Muannas. Anas. Dan qurush, kenapa kok di sini harus muannas? Karena qurush itu dia mudzakkar ketika mufrad. Ditengok dari kata mufradnya. Ya. Ya, tirsh itu apa? Mufrad. Ketika mufrad dia mudzakkar. Ya. Ketika mufrad dia mudzakkar. Dan ketika kita mau menyatakan 10 apa, 4 apa, 4 sesuatu maksudnya, maka di situ kata yang setelahnya dalam hal ini yang dihitung itu namanya al-ma'dud ya. Sebentar. Ini saya highlight dulu. Yang dihitung ya itu sama dengan al-ma'dud. Jadi kata yang datang setelah adat. Ada dalam hal ini apa? Ini. Bilangan ya. Oke. Bilangan al-adad. Jadi bilangan ketika dia dari angka 3 sampai angka 10, maka kata yang setelahnya harus apa? Kalau dia jumlah atau bilangannya itu muannas seperti asyarah di sini, maka kata setelahnya dia harus mudzakkar. Gimana nih kira-kira? Paham nggak ini kira-kira? Belum, Ustaz. Belum. Baik, saya ulangi dengan cara yang lain. Al-ma'dud, kalau kita mau bilang pena itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Oke, mudzakkar ya. Saya katakan apa umpama. Kita mau bilang 3 pena, maka kita bilangnya kayak mana? 3 bahasa Arabnya apa? Salasah. Ya kan, salasah. Kata setelahnya ini itu harus dalam bentuk jamak. Salah satu aklam. Ini kenapa kita bilang salasah? Kok tidak kita katakan salasu? Nggak pakai ta'amar buto mudzakkar. Karena aklam ini dia ketika mufrad apa? Mudzakkar. Makanya kita bilang salasah, muannas. Gimana? Paham sementara? Paham, Ustaz. Yang paham baru 1 orang yang bilang. Yang lain silahkan. Berapa orang yang paham nih? Paham. 2. Yang lain? Insya Allah. Ini keceplosan atau termute sebentar. Umi. Berarti 3 sampai 10 kalau katanya itu muzakkar, angkanya harus pakai muannas, Ustaz. Mumtaz itu dia. Ya. Sekali lagi, kalau dia angkanya kita pakai mudzakkar muannasnya itu tergantung Dari depan. Tergantung kata yang setelahnya, kata depannya. Gimana sementara, saudara-saudari? Udah tambah lumayan, alhamdulillah. Baik kalau sudah jelas. Baik. Kemudian kaitannya dengan ini juga kata atau ma'dud. Ma'dud pula. Mas, apa itu ma'dud? Yang dihitung. Yang dihitung ya.
Ini kenapa kita harus tahu? Karena kaitannya dengan mudzakkar muannats grammar bahasa Arab memang begitu. Mungkin bagi kita yang baru belajar agak susah untuk memahami. Namun insya Allah lambat laun kalau kita terus ulang dan ulang, kita bisa memahaminya. Baik. Di sini, mana tadi? Nih, kalau kita perhatikan, asyarah tadi mudzakkar atau muannats? Muannats. Kata setelah asyarah, ini kita katakan jamak atau mufrad? Jamak. Jamak, bentuk plural ya. Bentuknya apa? Plural. Plural. Kata jamak. Nah, ini kenapa kok kita pakai kata jamak? Karena pakai butoh. Karena kata sebelumnya jumlahnya itu 3. 3 sampai 10. Jadi kita mau mengatakan jumlah antara angka 3, bukan antara angka 3 sebetulnya. 3 termasuk sebab jumlah dari bilangan dari 3 sampai 10, maka harus berlawanan dengan yang dihitung atau ma'dud. Dan ma'dudnya harus dalam bentuk jamak. Jamak. Harus dalam bentuk jamak. Makanya kita katakan kurush. Jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Saudari Nurul udah jelas. Saudari-saudara yang lain? Baik. Saudara-saudari yang lain silahkan. Jelas sementara atau belum nih? Ini papannya di mana di sini kita nih? Aduh, sebentar. Whiteboard, oke ini dia. Ini dicari-cari dari tadi nih. Ya, jadi kata 3 sampai 10 ya. Itu bilangan ini bilangan ya. Bilangan 3 sampai 10, maka kata yang setelahnya harus dalam bentuk jamak. Harus dalam bentuk apa? Jamak. Jamak. Contohnya asyarah. Sepuluh apa nih? Kita mau bilang 10 pena. Aqlam. Atau contoh yang lain, kita mau bilang 4. Bahasa Arabnya 4 apa? Arba'ah. Mau 4 apa nih kita mau bilang? 4 kambing. Kitabun. Atau buku. Bahasa Arabnya buku apa? Buku. Oh, buku. Bahasa Arabnya buku apa, saudara-saudari? Ya, silakan dijawab. Ustadz, kenapa dalam bahasa 2 tidak jamak, Ustadz? Oh. Karena tidak lebih. Kenapa? Sebentar. Nurul Rahmah Asanut. Saudari Nurul Rahmah udah bisa? Udah saya ask to unmute. Oke, baik. Nah, kenapa 2 dalam bahasa Arab tidak jamak? Karena memang dari sononya begitu. Istilahnya musanna. Ya, kalau 2 istilahnya apa? Musanna.
Kalau mufrad baru satu, single. Ya. Dibilang jomblo pun boleh lah. Tolong jangan baper ya yang masih jomblo. Baik. Arba'ah, kita lanjutkan. Jamak dari kata buku apa dalam bahasa Arab? Kalau kitab kan satu. Kutubun. Ya, kalau kita mau bilang 4 kitab, kita bilang arba'atu kutubin. Arba'atu kutubin. Asyaratu aklamin. Jadi bilangan antara bilangan dari 3 sampai 10, maka kata yang datang setelah bilangan itu harus dalam bentuk apa? Jamak. Jamak. Contohnya ini. Asyaratu aklam sama arba'atu kutubin. Sementara jelas nih? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas. Yang Tanya, bilang Ustaz. jelas baru. Ya, gimana? Kalau bendanya kurasatun itu bagaimana, Ustaz? Kalau bendanya kurosatun, Bapak Rudi, ya. Kalau bendanya kurosatun, bentuk jamaknya jadi kurosatun. Itu pertanyaan Bapak Rudi? Betul Ya. jawabannya? Ya. Baik, itu. Jadi kalau kita mau bilang 5 buku tulis, maka kita bilang Satu kutubin. Khamsatun kutubin. satu Kutubin. Satu kutubin. kurosat. Ya. Satu apa? Kurosat, 5 buku tulis. Jelas sementara? Bukan khamsu Ustaz. Ustaz. Oh, maaf. Iya, betul. Salah saya. Ini khamsu ya. Hapus dulu bentar. Ya. Nah, itu yang belum saya sampaikan nih. Jadi, dalam hal ini ini karena dia kurosat ketika mufrad itu muannas, mana dia teks. Mana tadi? Whiteboard. Jangan sebentar. Share. Allah, agak gaptek sedikit nih kita nih. Karena dia kurosat itu jamak dari kurosatun. Kurosa ini muzakkar atau mufrad? Muzakkar atau mufrad? Muzakkar atau muannas? Muannas. Nah, Ketika bilangannya kata yang kita hitung tadi muannas, ya, maka kata bilangannya itu harus berlawanan. Berarti khamsu kurosatin. khamsu. Iya, khamsu kurosatin. Di sini sebentar. Apa namanya? Adat. Nah, makanya tadi saya tuliskan al-adat yukhalif al-ma'dud. Jadi bilangan harus bertentangan dengan al-ma'dud yang dihitung. Ya. Nah, ini aplikasinya macam tadi. Ketika kita mana tadi? Ini dia. Ini. Ketika dia kutubin, kita lihat dari mufradnya. Kutubin ketika dia mufrad kan kitab.
Ya. Sedangkan kitab Mufrad. mudzakkar. Ya. Saya simbolkan dengan zal di sini. Ya. Kitab itu mudzakkar. Sedangkan kurrosat ini ketika mufrad dia muannas. Saya simbolkan dengan sa. Sedangkan kaidahnya al-adad yukhaliful ma'dud. Ketika kata setelah bilangan, setelah adat itu pas mufradnya dia muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, ketika kata setelah adat atau ma'dud yang dihitung, ketika ma'dudnya itu mudzakkar, muannas, maka adatnya harus mudzakkar. Jadi perbedaan di sini antara bilangan dengan yang dihitung, ya, itu bedanya di mana? Dua hal ini, mudzakkar dan muannas. Sementara bisa difahami saudara-saudari, Bapak Ibu? Halo? Insyaallah, Ustaz. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Baik, saya ingatkan kembali. Kalau Anda sudah paham, katakan alhamdulillah jelas. Kalau insya Allah berarti itu meragukan saya bahwa Anda paham. Masih ingat ya? Ya Ustaz. Sebelumnya sudah saya jelaskan, kata insya Allah itu pasnya kalau kita ditanya tentang apa? Tentang yang akan datang. Kalau yang akan datang kita nggak tahu, makanya kita bilang insya Allah. Tapi kalau sudah yang lalu atau ya baru saja, maka kalau Anda merasa jelas penjelasan ini, katakan alhamdulillah, sudah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan sementara? Ustaz, berarti Ya, kalau satu benda kan nggak usah lagi pakai angkanya. ya. Kalau Oh, dua itu yang belum. misalnya, Itu yang belum. Kalau, oh ya. Iya. Nah, sementara yang kita jelaskan nih, bilangan dari 3 sampai 10. Apa yang terjadi? Daiman yukhaliful ma'dud. Jumlahnya, bilangannya harus bertentangan, berlawanan dengan al-ma'dud yang dihitung. Berlawanannya dari segi apa? Mufrad muannas. Mudzakkar muannas. Mudzakkar muannas. Jelas? Alhamdulillah. Nah, kemudian kata setelah kalau dia angkanya atau bilangannya dari 3 sampai 10 ya, maka kata yang setelahnya atau dalam hal ini al-ma'dud itu harus apa? Jamak. Jamak. Ya. Harus apa? Jamak. Jamak. Jamak ini kemudian bilangannya sendiri macam tadi antara mudzakkar sama muannas harus beda, dilihat dari segi apa? Mufrad. Sekali lagi dari segi apa? Mufrad. Ketika yang kita hitung itu 1, ma'dudnya 1, ya, apakah dia dalam keadaan mudzakkar atau muannas? Berdasarkan itu, angka atau bilangannya kita pakai mudzakkar atau muannas. Sementara jelas? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Jelas, prakteknya nggak tahu. Praktiknya nggak tahu. Insya Allah dengan banyak kita latihan bisa. Ini baru 3 sampai 10. Untuk yang 1 sama 2 belum saya mau singgung. Yang saya mau singgung dari 11 sampai 20 sekarang. Dari 11 sampai 20.
Oke. Kalau tadi adat sebentar. Baik. Ya, kalau tadi al-adat itu yukhalif al-ma'dud dari segi muzakkar dan muannasnya. 3 sampai 10. 10. Dan kata setelahnya itu harus jamak, ya kan? Jelas sementara? Jelas. Ini kesimpulan saja ini sementara ini dari yang sudah kita selesaikan barusan bersama. Adapun selanjutnya, ada kata dari 11 sama masih adat ya bilangan sampai 2 katakanlah 20 sementara ini. Maka kata setelahnya itu harus mufrad. Harus apa? Mufrad. Contohnya apa tadi? Ishruna tirsha. Apa contohnya tadi? Ishruna tirsha. Ini kalau kita tengok dia apa? Nih. Mufrad. Ya. Sama. Contoh yang lain. Ini tirsha mufrad. Contoh yang lain kalau kita mau bilang 11 bintang. 11 ahada asyara kaba. Ini kaukab ini apa? Nih. Mufrad dia bintang. 11 bintang. Jelas nih sementara? Jelas, Ustaz. Nah, mufrad dan mufrad di sini harus mansub. Harus fathah. Mufrad mansub. Atau tanda dia mansub, harokat terakhir adalah fathah. Nih. Jelas nih? Jelas. Saudara-saudari? Jelas. Alhamdulillah. Contoh yang lain, kita mau katakan 15 wanita. Maka kalau 15 kita katakan berapa dalam bahasa Arab? 15. Khamsata asyar. Khamsa asyrota. Perempuan? Bahasa Arabnya? Imro'ah. Khamsa asrotam ro'atan. Jelas ya? Khamsa asrota imro'atan. Imro'atan. Khamsa asrotam ro'ah. Dah jelas nih? Jelas. Baik, alhamdulillah. Jadi saya ulangi. Al-adat bilangan dari 11 sampai 20 dalam kasus kita, maka kata setelahnya mesti mufradun mansub. Mufrad mansub. 1 dan dia mesti mansub. Kata terakhir harus berharokat fathah. Jelas sementara? Sementara jelas. Alhamdulillah. Baik, sebatas ini kalau sudah jelas kita lanjutkan. Ustaz. Baik ya.
Yang tadi, yang khamsa asyrota imro'atan, Ya, itu sama juga kaidahnya berlawanan mudzakkar mu'annas gitu ya, Ustaz? iya betul. Berlawanan juga. Berlawanan. Makanya tadi dalam contoh saya katakan khamsa asyrota imro'atan. Kata pertama khamsa karena kata setelah atau ma'dudnya adalah Mu'annas. mu'annas. Pakai sa Kak, mu'annas. Nas ya. Lidahnya digigit. Ya, oke. Mu'annas. Baik. Mumtaz, barakallahu fikum. Hal min soal, ada pertanyaan lain? Ada Ustaz yang tadi, Apa itu? yang khamsa asyrota imro'atan itu Ya. kaidahnya juga berlawanan mudzakkar mu'annas gitu ya, Ustaz? Iya, kata yang pertama berlawanan dengan ma'dudnya. Khamsa asrotam ro'ah imro'atan ya. Karena kalau kita mau bilang 15 laki-laki, itu kita katakan ini sebentar, gimana cara hapusnya nih? Oh ini dia. Maka kita katakan khamsa ta asyara rojula. Ya, kata pertama ini harus berlawanan dengan ma'dudnya. Karena ma'dudnya muzakkar, maka di sini kita pakai Mu'annas. Wadih, jelas ya? Wadih, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, tanya Ustaz. Ya, ya Bapak. Kenapa tidak ta ini di asyrahnya Ustaz? Khamsa asyratan misalnya? Itu kalau ma'dudnya bukan muzakkar, baru kita bilang khamsa asyrota. Oh, misalnya Begitu. imra'atan tadi ya. Nah, itu misalnya. Ya, betul Bapak. Baik. Jelas sementara Bapak Ibu, saudara-saudari? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, berhubung waktu sudah saatnya kita berpisah, semoga kita diberi umur panjang dan berkah dalam kehidupan kita. Waffaqanallah wa iyyakum ila sawa'is sabil. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tahlil salawat dan doa. Mohon maaf jika ada kekurangan. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfir lana walil mu'minin wal mu'minat. Terima kasih banyak kepada saudara-saudari yang aktif dalam kajian kita, khususnya bahasa Arab ini. Dan saya harapkan dengan sangat untuk tidak bosan dan untuk mengulang dan mempelajari selalu dari pertemuan kita awal dan mengikuti kajian lainnya dari kajian bersanad pilihan ini dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala. Semoga kita mendapat berkah dari ilmu yang kita pelajari. Allah ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz.